Shalom, puji nama Tuhan. Ya, firman Tuhan saat ini yang ingin saya sampaikan yaitu konsep kematian Yesus Kristus di dalam Alkitab. Ada beberapa bagian yang ingin saya sampaikan dan perlu dipahami di dalam pribadi Yesus Kristus. Yang pertama yaitu sebelum Yesus datang ke dunia. Yang kedua, sesudah Yesus ada di dunia. Dan yang ketiga, nantinya Yesus datang yang kedua kalinya. Nah, kalau kita lihat di dalam Yesus datang ke dunia, ada beberapa bagian juga yang harus perlu diketahui, yaitu tentang kelahirannya, kehidupannya selama di bumi, kematian dan kebangkitannya, bahkan kenaikannya ke surga, seperti itu. Nah, yang perlu ingin saya soroti di dalam pembahasan ini yaitu terkait tentang kematian Yesus Kristus di dalam Alkitab. Nah, perlu kita harus ketahui Yesus mati di kayu salib itu punya dasar dan alasan yang kuat. Apa itu? Kita akan lihat. Nah, di dalam Matius 5 ayat yang ke-18 sampai dengan 19 dikatakan, "Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Karena itu siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat sekalipun yang paling kecil dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan sorga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan surga." Nah, firman Tuhan yang perlu harus kita pahami, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Artinya, sebelum Yesus Kristus datang ke dunia ini, satu titik iota pun tidak akan. Bahkan setelah Yesus pun datang ke dunia sampai di kayu salib, baru semuanya itu terjadi, seperti itu. Nah, kalau kita lihat di Alkitab ini dikatakan, tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan surga. Yang menjadi pertanyaannya adalah, apakah ada orang yang bisa dan sanggup melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat? Apakah ada orang di zaman Perjanjian Lama yang melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat? Tentu tidak ada. Buktinya apa? Ketika orang Israel membawa korban, korban ini disampaikan kepada Allah itu melalui imam-imam. Nah, imam-imam besar saja untuk menghadap Tuhan, dia harus menyucikan dosa terlebih dahulu. Karena kalau dia berdosa ketika berhadapan dengan Tuhan yang sesungguhnya, maka hidupnya akan binasa atau mati. Nah, karena itu, kalau kita lihat dari yang terjadi ini, maka tidak ada satupun yang bisa, yang sanggup melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat. Nah, kalau tidak ada yang sanggup melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat, Alkitab itu mengatakan bahwa ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan surga. Bahkan mereka tidak akan mendapat bagian di dalam kerajaan surga. Karena firman Tuhan berkata di dalam Yakobus 2 ayat 10 dikatakan, "Sebab barang siapa menuruti seluruh hukum itu,
tetapi mengabaikan satu bagian daripadanya, ia bersalah terhadap seluruhnya. Artinya teman-teman, kalau misalnya walaupun banyak dilaksanakan perintah-perintah hukum Taurat, tetapi satu misalnya diabaikan atau terlupakan atau tidak dilakukan oleh mereka, maka seluruhnya akan gagal dan seluruhnya akan bersalah seperti itu. Artinya tidak layak di hadapan Tuhan. Maka dari itu teman-teman, inilah alasannya Yesus datang ke dunia ini, menyerahkan hidupnya. Bahkan di dalam Ibrani 9 ayat 22, dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah, dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Memang di dalam perjanjian lama, ketika orang Israel melakukan yang namanya dosa atau kejahatan, ketika mereka berhadapan dengan Tuhan, mereka harus mempersembahkan yang namanya korban berupa hewan atau domba atau kambing, dan masih banyak hal lagi jenis binatang yang ingin dikorbankan. Nah, semuanya itu mengarah kepada penumpahan darah seperti itu. Nah, dengan adanya penumpahan darah, maka ada pengampunan. Kalau tidak ada penumpahan darah, maka tidak ada pengampunan. Lalu kita lihat di dalam Ibrani 10 ayat 1 dikatakan, di dalam hukum Taurat hanya terdapat bayangan saja dari keselamatan yang akan datang, dan bukan hakikat dari keselamatan itu sendiri. Karena itu dengan korban yang sama yang setiap tahun terus-menerus dipersembahkan, hukum Taurat tidak mungkin menyempurnakan mereka yang datang mengambil bagian di dalamnya. Artinya teman-teman, bahwa walaupun dilakukan penumpahan darah, bukan berarti itu menyelesaikan segala sesuatunya. Hal itu dicatat hanya sebagai bayangan saja dari keselamatan yang akan datang, yang nantinya yang dibawa oleh Tuhan Yesus Kristus dengan menyerahkan hidupnya sebagai korban. Penumpahan korban untuk menghapus segala dosa manusia, seperti itu. Lalu dikatakan di dalam Ibrani 10 ayat 8 sampai 10 dikatakan, di atas ia berkata, korban dan persembahan, korban bakaran dan korban penghapus dosa tidak engkau kehendaki, dan engkau tidak berkenan kepadanya, meskipun dipersembahkan menurut hukum Taurat. Dan kemudian katanya, sungguh aku datang untuk melakukan kehendakmu. Yang pertama ia hapuskan supaya menegakkan yang kedua. Dan karena kehendaknya inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Jadi jelas firman Tuhan sudah mengatakan korban apapun itu jenisnya, baik korban bakaran, korban penghapus dosa, itu tidak dikehendaki oleh Tuhan, dan Tuhan juga tidak berkenan dengan hal itu semua, meskipun dipersembahkan menurut hukum Taurat seperti itu. Karena firman Tuhan berkata, sungguh aku datang untuk melakukan kehendakmu, seperti itu. Yesus datang untuk melakukan kehendak Allah itu sendiri. Nah, kita akan lihat lebih lanjut ayat-ayat firman Tuhan tentang kematian Yesus Kristus di dalam perjanjian baru. Kematian Yesus di atas kayu salib itu telah ditentukan oleh Allah. Sama seperti dari pernyataan, sungguh aku datang untuk melakukan kehendakmu, seperti itu. Kematian Yesus di atas kayu salib telah ditentukan oleh Allah. Roma pasal 5 ayat yang ke-6. Nah, kematian Yesus disalib, dibunuh dalam kondisi sebagai manusia biasa, Jadi Yesus mati di kayu salib itu sebagai manusia biasa. 1 Petrus 3 ayat 18. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh.
tercatat di dalam 1 Petrus 2 ayat yang ke-24. Yesus rela mengorbankan diri demi menyelamatkan umat manusia. Kematian Yesus terlaksana atas dasar kasih Allah, pengorbanan, dan pengampunan dosa. Jadi jelas ya, Yesus datang menyerahkan hidupnya atas dasar kasih Allah, pengorbanan, dan pengampunan dosa. Yang kedua, ya, kematian Yesus di atas kayu salib itu punya tujuan yang jelas, yaitu untuk menggenapi kitab Taurat dan kitab para nabi. Tadi ada dijelaskan ya, yang kita baca tadi sebelum semuanya terjadi, yang di Matius 5 ayat 18 sampai 19 dikatakan, 1 iota atau 1 titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Lalu kalau kita lihat di dalam Matius 5 ayat yang ke-17 dikatakan, kematian Yesus Kristus di atas kayu salib tujuannya untuk menggenapi kitab Taurat dan kitab para nabi. Ya. Dalam Matius 5 ayat 17 dikatakan, janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Jadi hanya Yesus yang sanggup dan mampu melakukan kitab Taurat dan kitab para nabi dengan sempurna. Dialah yang menggenapinya semuanya. Misalnya Mazmur 22 ayat 16 sampai 19. Penggenapannya di dalam Matius 27 ayat 35, Markus 15 ayat 24, Lukas 23 ayat 34, Yohanes 19 ayat 24, Yohanes 20 ayat 25 dan 27. Kalau kita rinci atau kita kronologikan tentang kematian Yesus secara detail, dikatakan bahwa ketika Yesus mati disalib, tangan dan kaki Mesias itu akan ditusuk. Itu tercatat di dalam Mazmur 22. Jadi di Mazmur 22 ayat 16 dikatakan tangan dan kaki Mesias itu akan ditusuk. Digenapi, itu tergenapi dalam Yohanes 20 ayat 25. Itu nanti teman-teman bisa catat. Nah, lalu dikatakan tulang Mesias tidak akan patah meskipun tulang kaki mereka yang disalib biasanya dipatahkan guna mempercepat kematian. Tapi Yesus mati tidak dipatahkan kakinya karena dia sudah mati terlebih dahulu. Ya, lalu dikatakan tulang Mesias tidak akan patah. Ya, di sana tulang Mesias tidak akan patah dalam Mazmur 22 ayat 17. Itu digenapi dalam Yohanes 19 ayat 33. Bahkan tindakan undian untuk mendapatkan pakaian Sang Mesias itu juga dicatat Mazmur 22 ayat 18. Penggenapannya di dalam Matius 27 ayat 35. Lalu selanjutnya dalam Yesaya pasal 53, Nabi Yesaya juga menjelaskan tentang kematian Mesias. Sang Mesias akan ditolak, itu Yesaya 53 ayat 3. Penggenapannya itu di dalam Lukas 13 ayat 34. Sang Mesias akan dibunuh sebagai wakil korban bagi dosa umatnya. Yesaya 53 ayat 5 sampai 9. Itu digenapi dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 21. Lalu dicatat Sang Mesias akan diam di depan para penuduhnya. Yesaya 53 ayat 7. Ya, digenapi di dalam 1 Petrus 2 ayat 23. Lalu dicatat juga Sang Mesias akan dikubur di antara orang kaya. Tercatat di Yesaya 53 ayat yang ke-9. Lalu digenapinya dalam Matius 27 ayat 57 sampai 60. Lalu juga dikatakan Sang Mesias akan mati bersama penjahat. Ya, Yesaya 53 ayat 12. Itu digenapi dalam Markus 15 ayat 27. Nah, artinya ya teman-teman bahwa kematian Yesus di atas kayu salib itu tujuannya untuk menggenapi kitab Taurat dan kitab para nabi. Nah,
ayat-ayat yang tadi yang saya bahas itu hanya masih sebagian, masih banyak lagi teman-teman yang menjelaskan tentang kematian Yesus. Yang menjadi pertanyaannya, kenapa Yesus bisa mati? Ya, kenapa Yesus bisa mati? Ya, kenapa Yesus bisa mati? Ya, penjelasan yang pertama adalah Allah menyerahkannya kepada maut, seperti itu. Allah yang menyerahkannya kepada maut. Ya, Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Mengaruniakan anaknya yang tunggal. Artinya Allah menghadirkan anaknya, Allah menyerahkan anaknya ke dunia ini untuk menghadapi yang namanya maut. Ya. Jadi Allah menyerahkannya kepada maut. Tidak hanya mengizinkan dia dihukum mati, ya, tetapi juga menyerahkan dia, mempersembahkan dia, ya. Hal ini dijelaskan dalam Roma 8 ayat 32, dikatakan ia menyerahkannya bagi kita semua. Jadi Allah yang menyerahkannya bagi kita semua. Sekalipun demikian, ia diakui oleh Allah dan tidak ada sesuatu apapun di dalamnya yang menandakan bahwa Allah tidak berkenan kepadanya. Sebab hal itu terlaksana menurut maksud dan rencananya. Jadi ketika Allah menyerahkannya kepada maut, bahwa dia punya rencana dan tujuan dan maksud tertentu. Dalam hikmat yang tak terbatas dan untuk tujuan-tujuan suci yang disetujui oleh Yesus Kristus sendiri, termasuk cara dan sarana yang dipakai untuk mencapai tujuan-tujuan itu. Demikianlah keadilan ilahi harus dipuaskan. Orang-orang berdosa diselamatkan, Allah dan manusia dipersatukan kembali, dan Kristus sendiri dipermuliakan. Bukan hanya menurut kehendak Allah, melainkan juga menurut keputusan kehendaknya, bahwa ia harus menderita dan mati, sesuai dengan keputusan yang kekal, yang tidak bisa diubah. Hal ini mendamaikan Kristus dengan salib. Bapa, jadilah kehendakmu, dan Bapa, muliakanlah namamu. Biarlah maksudmu terlaksana dan biarlah tujuan agungmu tercapai. Jadi jelas kenapa Yesus bisa mati, karena Allah menyerahkannya kepada maut. Yang kedua, penjelasan yang kedua. Ya, kenapa Yesus bisa mati? Yang kedua, Yesus mengalami kematian karena adanya dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. 1 Korintus 15 ayat 3 sampai dengan 5. Dalam Roma 6 ayat 10 dikatakan bahwa kematiannya adalah kematian terhadap dosa, satu kali dan untuk selama-lamanya, dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Jadi Yesus mengalami kematian karena adanya dosa-dosa kita. Seperti itu. Penjelasan yang ketiga, kenapa Yesus bisa mati? Penjelasan yang ketiga adalah Yesus bisa mengalami kematian karena Yesus datang ke dalam dunia untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Jadi, ya, Yesus datang ke dalam dunia untuk memberikan nyawanya, ya, menjadi tebusan bagi banyak orang. Itu tercatat dalam Matius 20 ayat 28. Yesus menyerahkan nyawanya bagi banyak orang dengan mengatakan kepada Bapaknya, "Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku." Artinya, Yesus menyerahkan nyawanya datang ke dunia. Itulah 3 alasan, masih banyak alasan-alasan yang lain di dalam Alkitab yang Bapak Ibu bisa temukan nanti kenapa Yesus bisa mati.
Lalu apa tujuan kematian Yesus di atas kayu salib? Ya, tujuan kematian Yesus di atas kayu salib dalam Lukas 19 ayat 10 dikatakan, sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Jelaslah bahwa Allah sungguh-sungguh bermaksud menyelamatkan yang terhilang melalui kematian Yesus Kristus. Tujuan kematian Yesus di atas kayu salib yang kedua adalah dalam Matius yang pasal pertama ayat 21 dikatakan, engkau akan menamakan dia Yesus karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Segala hal yang perlu dilakukan untuk secara aktual menyelamatkan orang-orang berdosa akan dilakukan oleh Yesus Kristus melalui mati di kayu salib. Ya, tujuan yang ketiga di dalam 1 Timotius pasal pertama ayat yang ke-15 dikatakan, Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Nah, jelas ayat ini tidak mengizinkan kita untuk beranggapan bahwa Kristus datang semata-mata untuk membuat keselamatan orang-orang berdosa dimungkinkan. Ayat tersebut menegaskan bahwa ia datang untuk secara aktual menyelamatkan mereka. Artinya Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang-orang berdosa. Itu tujuan kematian Yesus. Ya, yang keempat, dalam Ibrani pasal 2 ayat 14 dan ayat 15. Supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut, dan supaya dengan jalan demikian ia membebaskan mereka yang berada dalam perhambaan. Apalagi yang dapat lebih jelas dari ayat ini, Kristus datang untuk secara aktual membebaskan orang-orang berdosa. Bahkan dikatakan ia datang untuk memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Ya, bahkan tujuan Yesus mati di atas kayu salib yaitu untuk membebaskan kita dari dosa-dosa. Tujuan selanjutnya dalam Efesus 5 ayat 25 sampai 27 dikatakan, Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya atau bagi jemaat untuk menguduskannya, supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang, kudus dan tidak bercela. Saya tidak dapat mengatakan yang lebih jelas daripada yang telah dikerjakan Roh Kudus dalam ayat-ayat tersebut. Kristus mati untuk menyucikan, menguduskan, dan memuliakan gereja. Itu tujuannya. Yang keenam, dalam Yohanes 17 ayat yang ke-19 dikatakan, Aku menguduskan diriku bagi mereka, supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Tentu saja kita harus mendengar Sang Penebus sendiri menyatakan maksud kematiannya. Ia mati agar sebagian manusia, bukan seluruh manusia, karena ia tidak berdoa bagi seluruh manusia. Ayat 9, benar-benar dikuduskan. Ya. Yang ketujuh, dalam Galatia 1 ayat yang keempat dikatakan, yang telah menyerahkan dirinya karena dosa-dosa kita untuk melepaskan kita. Sekali lagi ayat ini menyatakan masuk kematian Yesus Kristus, yaitu untuk secara aktual membebaskan dan melepaskan kita dari dosa-dosa. Tujuan kematian Yesus yang ke-8 dalam 2 Korintus 5 ayat 21, yaitu dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Demikianlah kita menjadi tahu bahwa Kristus datang supaya orang-orang berdosa menjadi orang benar. Jadi jelas tujuan kematian Yesus. Yang ke-9 dalam Ibrani pasal 9 ayat 12 dan ayat 14, dengan membawa darahnya sendiri ia telah mendapatkan kelepasan yang kekal dan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan yang sia-sia. Di sini disebutkan dua akibat langsung dari kematian Kristus, kelepasan yang kekal dan hati nurani yang disucikan. Barang siapa memiliki hal-hal tersebut adalah salah seorang dari mereka yang untuknya Kristus mati. Yang ke-10 dalam Ibrani pasal 1 ayat 3 dikatakan, dan setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa, ia duduk di sebelah kanan Allah yang Maha Besar di tempat yang Maha Tinggi.
Jadi ada penyucian rohani bagi mereka yang untuknya Kristus mati. Seperti itu. Ada penyucian rohani atau penyucian dosa. Ya, dan setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa. Tujuannya adalah penyucian dosa. Pasal ayat yang ke-11 dalam 1 Petrus pasal yang kedua ayat 24 dikatakan, ia sendiri telah memikul dosa kita. Di sini kita mendapat pernyataan mengenai apa yang dilakukan Kristus, yaitu memikul dosa kita di atas kayu salib. Tujuannya adalah ia memikul dosa kita di atas kayu salib. Ya, poin yang ke-12 dalam Kolose pasal 1 ayat 21 dan ayat 22 dikatakan juga kamu sekarang diperdamaikannya. Suatu keadaan damai secara aktual telah tercapai antara mereka yang untuknya ia telah mati dengan Allah Bapa. Seperti itu. Jadi diperdamaikan, ya, untuk memperdamaikan seperti itu. Dalam Wahyu pasal 5 ayat 9-10, engkau telah disembelih dan dengan darahmu engkau telah membeli mereka bagi Allah dari tiap-tiap suku dan bahasa dan kaum dan bangsa, dan engkau telah membuat mereka menjadi suatu kerajaan dan menjadi imam-imam. Jelas ayat-ayat ini berbicara mengenai apa yang terjadi kepada mereka yang untuknya Kristus mati, bukan mengenai semua manusia. Seperti itu, ya. Poin yang ke-14, Yohanes 10 ayat 28 dikatakan, aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka. Kristus sendiri menjelaskan bahwa hidup diberikan kepada domba-dombanya di ayat 27. Kehidupan rohani yang dinikmati orang percaya didapati mereka melalui kematian Yesus. Artinya ketika Yesus mati di atas kayu salib, maka itu sebagai bukti Allah ingin memberikan hidup yang kekal kepada mereka melalui kematian Tuhan. Poin yang ke-15 dalam Wahyu 1 ayat 5 sampai dengan 6 dijelaskan bahwa tujuan kematian Yesus untuk melepaskan kita dari dosa kita melalui darahnya dan membuat kita menjadi suatu kerajaan dan menjadi imam-imam bagi Allah Bapanya. Di dalam poin yang ke-16 dalam Kolose 1 ayat 20 sampai 22 diberitahukan tujuan kematiannya, yaitu oleh dialah ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga, sesudah ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran, seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat, sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya, untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Lalu poin yang ke-17, ya, tujuan kematian Yesus dalam Efesus 2 ayat 13 sampai dengan 16 dijelaskan tujuan kematian Yesus, yaitu di dalam Kristus Yesus kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Bahkan dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera dan untuk memperdamaikan, ya, dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib, dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu. Jadi firman Tuhan, ya, sungguh jelas, ya, bagi kita, di mana Yesus mati di kayu salib. Kematian Yesus itu punya tujuan yang jelas. Masih banyak lagi, ya, ayat-ayat firman Tuhan yang menjelaskan, ya, Yesus mati di kayu salib tujuannya untuk apa. Jadi demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.